Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Fadlan Muhammadatul Imamah di mata kuliah Analisis Wacana. Kemarin kita belajar tentang pengertian wacana, cara memahami wacana dengan yang paling mudah dengan mengartikan wacana sebagai ongoing diskusi atau diskusi yang sedang berlangsung. Nah, ada beberapa kata kunci lain yang juga merujuk pada kata wacana. Biasanya adalah analisis bahasa atau bahasa objek penelitiannya. Kemudian ada salah satu selain itu juga bisa kita menggunakan wacana untuk menganalisis pidato atau speech, pidato dari salah satu tokoh, misalnya tokoh politik, kemudian juga percakapan atau pertukaran pikiran dalam ketika diskusi sedang berlangsung dan sebagainya. Nah, kita sekarang akan melihatnya wacana secara akademik atau agak lebih serius sedikit daripada sebelumnya. Oke, secara umum analisis wacana diartikan sebagai the study of social life. Jadi sebenarnya ketika Anda meneliti menggunakan pendekatan wacana atau analisis wacana, yang Anda lakukan adalah Anda sedang melakukan penelitian tentang kehidupan atau studi tentang kehidupan sosial. The study of social life understood through analysis of language in its widest sense. Jadi menganalisis kehidupan sosial tadi dengan pendekatan bahasa, dengan pendekatan analisis bahasa, dengan yang lebih serius ya, analisis bahasa itu dengan misalnya face to face talk, non-verbal interaction, image, gambar, simbol, dan dokumen. Kemudian analisis wacana itu menawarkan berbagai metode penelitian. Salah satunya biasanya dengan cara menginvestigasi makna atau mencari makna terdalam dalam suatu wacana dalam suatu tadi objek penelitiannya, entah itu pidato, entah itu diskusi atau percakapan dalam media sosial. Kemudian analisis wacana jangkauannya cukup luas. Jadi misalnya dia menggunakan banyak penggunaan teori, kemudian berbagai macam teori. Ada teori bahasa, ada teori filsafat gitu ya, ada sendiri studi nanti. Kemudian juga topiknya bisa berbagai macam. Biasanya ada juga sosial atau politik, bahkan juga isu-isu keagamaan. Kemudian pendekatan analisisnya biasanya juga menggunakan pendekatan analisis penggunaan bahasa, khususnya penggunaan bahasa yang kemudian dianalisis dengan relasi kuasa. Gitu. Nah, kata relasi kuasa ini juga agak istilahnya serius. Dalam istilah tertentu itu biasanya merujuk pada teorinya Foucault. Kalau kalian pernah dengar nama Michel Foucault. Yang akan saya jelaskan adalah sekarang karakter wacana yang biasa menjadi yang biasanya muncul dalam berbagai penelitian analisis wacana. Yang salah satunya ini, karakter wacana ini disampaikan oleh Norman Forklog yang dijelaskan oleh Romo Haryatmoko dalam salah satu workshopnya. Semoga saya bisa menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya tentang apa yang dijelaskan oleh Romo Haryatmoko itu ya, dari Norman Forklog tadi. Kemudian yang pertama adalah asumsi karakter wacana, yang biasanya wacana itu dibentuk dan membentuk masyarakat. Sebenarnya yang membentuk wacana sendiri itu ya masyarakat, tetapi kemudian wacana juga mampu membentuk masyarakat. Gimana itu ya, salah satu contohnya. Semoga kalian ingat materi sebelumnya tentang bagaimana wacana itu melibatkan berbagai orang dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang sosial ataupun profesi. Kemudian bahkan melibatkan organisasi secara resmi maupun tidak. Kemudian melibatkan ada institusi, kemudian media, hingga pemerintah. Semuanya berkontribusi atau ikut terlibat dalam pembentukan wacana tersebut. Nah, pada proses itulah terjadi timbal balik antara wacana dan masyarakat. Orang-orang mempengaruhi jalannya wacana, tapi di sisi lain wacana itu juga mempengaruhi orang-orang yang tadi terlibat. Contohnya adalah wacana tentang penggunaan kata pribumi oleh Anies Baswedan pada masa pidatonya pasca dia dilantik ketika menjadi gubernur gitu ya. Nah, dalam konteks tersebut, dalam konteks yang sedemikian rupa, muncul berbagai makna tersirat ketika disampaikan makna si pribumi itu. Kenapa? Karena dia disampaikan dalam konteks yang
spesifik gitu kan. Waktu itu Anies Baswedan adalah seorang pemenang dalam pemilihan gubernur di tingkat provinsi, di mana provinsi tersebut ibu kota negara berada gitu kan. Jadi tentu saja banyak kepentingan. Kemudian kata pribumi seakan-akan Indonesia masih kata pribumi yang disampaikan oleh si tokoh ini seakan-akan Indonesia masih dijajah oleh pihak-pihak tertentu, sehingga membuat berbagai suku yang hidup di wilayah tersebut saling bersaing dan bahkan ditempatkan sebagaimana perdebatan sebagai siapa itu yang jadi pribumi, siapa yang jadi warga asli, atau kemudian siapa yang menjadi warga pendatang gitu ya. Padahal pada dasarnya mereka sudah hidup bersama di wilayah tersebut selama berabad-abad. Kemudian akhirnya kata yang tadi kata pribumi yang dilontarkan oleh tokoh politikus ini membuat masyarakat terpolarisasi untuk pro atau kontra, untuk setuju dengan pernyataan penggunaan kata pribumi atau untuk kontra dengan pernyataan kata tersebut. Wacana tentang pribumi dibentuk dengan, jadi gini, misalnya saya ulangi ya, tadi kan wacana dibentuk dan membentuk masyarakat. Misalnya wacana tentang pribumi dibentuk dengan makna baru, dengan kata dibentuknya gini, akhirnya makna kata pribumi itu punya makna baru dalam konteks pasca pemilihan gubernur DKI Jakarta tadi ya. Entah itu relevan atau tidak makna tersebut untuk menjadi perdebatan kata pribumi atau yang menjadi warga asli Jakarta itu siapa gitu. Nah akhirnya perdebatan tersebut, wacana tersebut membentuk masyarakat Jakarta terjadi polarisasi atau perpecahan kan, siapa yang setuju dengan pernyataan gubernur atau siapa yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Nah wacana dibentuk oleh tadi tokoh masyarakat, tokoh politik yang melontarkan sebuah pernyataan, akhirnya membentuk wacana tentang apa yang dimaksud dengan pribumi dalam konteks tersebut, apalagi dalam konteks sekarang. Apakah masih ada istilah pribumi sedangkan kita saja sudah merdeka lebih dari bertahun-tahun ya, sejak tahun 45, tapi apakah makna pribumi itu masih ada maknanya sampai sekarang gitu. Kemudian juga membentuk masyarakat, mempengaruhi masyarakat untuk terpecah, untuk terpolarisasi, apakah dia pro dan kontra. Oke, sampai di sini dulu untuk satu karakter tentang wacana dibentuk dan membentuk masyarakat. Masih ada 3 karakter lain, aku bisa sampaikan di video selanjutnya. Oke, bye bye, terima kasih.